Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Senang, Bu. Senang ya. Kayaknya yang di belakang siapa namanya? Kayaknya lagi galau ya. Kayaknya lagi galau ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya Rehan ya, tolong dibantu untuk memimpin doanya ya. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir nggak ya di kelas ini? Ada, Bu. Siapa? Ini, Bu. Ini kenapa? Kayaknya itu deh, Bu. Boleh, Bu. Sakit kayak Oh Bu. gitu, sakit ya. Sakit, Bu. Oke, Rini sakit. Ada lagi yang tidak hadir di kelas? Itu aja, Bu. Hanya satu aja, alhamdulillah. Berarti kita doakan semoga Rini lekas sehat ya, supaya dia bisa berkumpul lagi bareng-bareng sama kita semuanya, mencari ilmu lagi. Oke, untuk membuat kita semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Masih ingat gak yang kemarin, pembelajaran kemarin? Ingat ya? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Tang tang tang. Ting ting ting. Tung tung tung. Tang 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 tang. Ting ting ting. Tung tung tung. Se. Aha aha aha. Hat. Aha aha. Semangat. Oke, udah kebakar ya semangatnya ya. Oke, bismillah. Semoga kita hari ini bisa belajar dengan fokus ya. Oke, kita tetap mematuhi kesepakatan kelas yang sebelumnya pernah kita lakukan ya. Hari ini kita akan belajar menggunakan handphone, tapi nanti ya. Untuk sekarang kita fokus dulu sama materi yang akan kita sajikan. Kita belajarnya hari ini tidak hanya materi aja kok. Kita banyak ngobrolnya gitu ya. Oke, selama waktu liburan kemarin nih, kan kita habis liburan ya, habis liburan panjang ya. Kalian ngapain aja sih ketika di rumah? Iya, kalau nggak di rumah, kamu ngapain deh? Ngapain? Nonton drama. Kamu pasti suka drakor ya. Upin. Nonton sama adiknya ya? Oh iya, pulang kampung. Pulang kampung kemana, Irma? Padang. Ke Padang. Jauh juga ya. Ada nggak di sini yang pernah ke Padang? Oh, Fitri pernah ke Padang juga. Oh, orang Padang gitu. Terus ada lagi nggak yang jalan-jalan ke Monas atau ke museum gitu? Ke museum mana? Museum Macan. Wow. Kamu skena sekali ya. Ada apa aja sih, Mute, di Museum Macan itu? Ada lukisan sama karya seni instalasi. Kalau lukisan kamu pasti tahu semua ya. Ada karya yang dilukis di kanvas. Tapi kalau misalnya karya seni instalasi itu seperti apa, Mute? Kayak misalnya yang kemarin ada puisinya tuh kan temanya climate change gitu. Dia dikasih dulu kayak Oh gitu. ada matanya. Wah. Oke. Dari yang dikatakan oleh Mute ya, Mute itu mengunjungi Museum Macan. Di Museum Macan itu ada sebuah kursi. Kursinya itu temanya primata ya. Primata Apes itu apa sih, kera ya? Ya, ada primata. Kera kan primata ya. Dan di kursi itu ada bulu-bulunya. Bisa kebayang nggak? Kamu pernah melihat kera nggak sih? Pernah kan ya? Kamu pernah melihat kera kan ya? Kera mirip kayak orang hutan tapi lebih kecil gitu ya. Terus abis itu kursinya itu seperti kera gitu. Biasanya kursi yang kalau kita lihat kayak gimana sih? Biasa kan, kayu kan. Tapi ternyata kursi yang di Museum Macan itu ada bulu-bulunya. Nah, ini ada hubungannya sama pembelajaran yang mau kita pelajari hari ini. Oke.
Apa sih tujuan pembelajarannya? Untuk pertemuan kali ini kita hanya tujuan pembelajaran 1 sama 2-nya ya. Jadi, kamu itu bisa menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan tanya jawab dengan tepat. Dan yang kedua, kamu akan mengembangkan pemahaman kamu terhadap kata-kata yang jarang muncul dengan menemukan arti kata pada kamus secara mandiri dan tepat ya. Untuk yang ketiga ini nanti itu akan ada di di pertemuan selanjutnya. Oke. Coba kita lihat bersama. Apa sih ini? Ondel-ondel. Biasanya kita temuin di mana ondel-ondel? Iya, di depan sekolah kita ada. Di aula ya, di aula kita ada, ya kan? Depan kelurahan ada. Benar. Apalagi kita di DKI di Setu Babakan. Apalagi kita di ngamen ya yang di rumah ya. Oke. Apalagi kita adanya di provinsi mana? DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta ondel-ondel ini merupakan salah satu kebudayaan yang kental sekali gitu ya. Kamu tahu nggak sih ondel-ondel ini punya filosofi apa? Apa? Betul sekali Mute. Tepuk tangan dong buat Mute dong. Ya, jadi ya. Nah, bala itu apa? Coba ada yang tahu nggak bala? Goreng. Itu bala-bala. Bala kuadrat ya, bala-bala. Kalau bala tuh kira-kira apa ya? Bencana ya. Oke, nanti nih ya, berarti ada satu kata baru yang kita masih belum paham, yaitu bala. Nah, boleh dicatat tuh. Kalian nanti akan mencari kata bala lewat KBBI ya, gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat gini, misalnya ada orang dari luar DKI Jakarta, gitu ya, misalnya orang timur gitu. Mereka belum pernah melihat ondel-ondel. Ketika dia datang ke Jakarta, kemudian misalnya pelatihan gitu ya. Ketika dia datang ke Jakarta untuk pelatihan, kemudian dia disuruh untuk cari ondel-ondel. Nah, kira-kira kamu gimana sih menjelaskan ondel-ondel ini? Ciri-cirinya bagaimana sih? Dia besar. Oke, ada yang kecil juga tapi ya ondel-ondel ya. Tapi kita melihat yang ini. Kemudian apa lagi? Ada yang merah, ada yang putih. Ya, mukanya ada yang merah, ada yang putih. Kemudian apa lagi? Ada bunga-bunganya biasanya. Ada Ada kembang kelapanya. Kembang kelapanya warna apa? Warna-warni gitu ya. Kemudian matanya belum gitu ya. Biasanya bisa dimasukin sama orang ya. Orangnya itu gimana? Jogetnya gini ya. Jogetnya seperti itu ya untuk ondel-ondel ya. Oke, kalau misalnya orang timur itu dikasih ciri-ciri yang kamu sebutkan tadi, yang kalian sebutkan tadi, kira-kira dia tahu nggak ondel-ondel tuh kayak apa gambarannya? Jadi tahu ya. Jadi ada gambaran ya. Kira-kira dia jadi ada gambaran. Oke, kita berlanjut ke pas banget tadi ada orang Padang ya. Apa ini? Apa ini? Rendang. Oke. Ada nggak di sini yang belum pernah makan rendang? Ada nggak yang belum pernah? Yang pernah, coba yang pernah. Kamu kasih tahu ke teman yang belum pernah tuh. Di sebelah sana tadi temannya ada yang belum pernah. Coba kamu kasih tahu, rendang itu kayak gimana sih? Enak. Oke. Kata enak. Enaknya tapi tolong didetailin lagi. Dikonkretin lagi. Kira-kira enaknya kayak gimana? Dia terbuat dari apa rendang ini? Dari daging sapi. Oke, dari daging sapi. Kemudian ada rempah-rempahnya. Lalu ada bumbunya. Rasanya asin, manis, pahit atau apa? Rasanya asin, pedas, keras atau empuk? Teksturnya keras atau empuk? Empuk. Kemudian wanginya bagaimana? Wanginya harum
ya, wanginya harum. Jadi lapar ya pagi-pagi kita liatin rendang. Gimana kita nanti makan ke restoran Padang ya? Oke. Nah, kemarin ketika liburan ada nggak yang berkunjung ke sini? Ini apa sih, gunung apa sih? Wah, keren. Kalian masih ke SMP tapi udah tahu ya kalau ini adalah Gunung Bromo. Ada di mana sih Gunung Bromo? Ada di Jawa Timur ya. Oke, apa namanya, kita akan menyimak video bersama-sama tentang wisata ke Gunung Bromo ya. Mendaki Gunung Bromo. Ada yang pernah? Nah, ada apa di sana? Ada kuda. Kemudian ada jeepnya. Terus kalau misalnya mau naik ke atas kita harus apa? Mendakinya dengan ada tangganya ya. Kalau misalnya di Gunung Bromo ya. Bye bye. Oke. Sebentar. Oke, kita sekarang sudah duduk berkelompok kan ya, seperti kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, Bu Diana akan memberikan LK ya kepada kalian. Rendangnya ada di gambar. Dalam bentuk dua dimensi. Makasih, Bu. Ya, Iya. Ayolah, gratis ya Bu ya. Itu kan ada cepat kok masuknya dengan Oke, baik. Semua kelompok masing-masing sudah memegang bacaannya ya. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Bacaannya apa judulnya? Gunung Bromo dan keindahannya. Nah, dari bacaan ini kita akan membaca berantai. Kemudian kita akan memakai teknik anekdotik ya. Jadi kalau misalnya ada yang kata-kata yang kamu tidak paham, tolong digarisbawahi ya. Kata-kata yang kamu belum tahu artinya apa gitu ya. Di sini kan pasti ada istilah-istilah ya. Tolong digarisbawahi. Siapa yang mau membacakan pertama? Ayo Bu. Boleh, silakan Brili. Oke, saya baca ya Bu. Ya. Gunung Bromo dan keindahannya. Mengutip dari buku The Secret of Bromo Magama Expedition Arif Muklisir 2018, Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keindahan alamnya, memiliki sejumlah gunung berapi yang menakjubkan. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Terletak di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur, Gunung Bromo telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut, Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Oke, selanjutnya siapa mau baca paragraf ke 1, 2, 3, 4 ya? Coba baca paragraf keempat. Diri ya Bu. Boleh berdiri silakan. Ketika matahari mulai muncul dari balik cakrawala, langit perlahan-lahan berubah warna menjadi oranye kemerahan, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Cahaya matahari yang memancar menyinari Gunung Bromo dan lautan pasir di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang seolah berasal dari dunia. Oke, baik. Kita sudah membaca semuanya ya. Kita sudah membaca teks ini secara utuh. Apakah kalian sudah memberikan tanda kepada kata-kata yang belum kalian pahami? Sudah ya. Ada banyak nggak kata-kata yang belum kalian pahami? Coba beri 3 contoh. Kira-kira kata apa yang kamu belum pahami? Domestik. Terus? Cakrawala, apalagi dunia lain ya. Kemudian ada MDPL ya, mungkin ya MDPL. Oke, sekarang di bawahnya sudah ada latihan soal pemahaman kan ya. Coba kita sama-sama secara berkelompok untuk mengerjakan LK ini. Sekaligus kamu sekarang boleh buka handphone nih. Sekaligus kamu boleh buka handphone untuk mengunduh KBBI dan kata-kata yang kamu tadi tidak pahami. Setelah kamu garis bawahi, kamu tulis, kemudian kamu cari maknanya di KBBI gitu
ya. Silakan sekarang kalian mengerjakan LK-nya secara berkelompok. Udah selesai. Oke, sudah selesai ya. Kira-kira kelompok mana duluan nih yang mau maju untuk memaparkan hasil diskusinya? Kelompok Mute, oke Mute. Bagus sekali ya kelompoknya Mute. Kemudian kamu mau jawab nomor berapa Mute? Boleh. Oke, nomor 1. Silakan. Di Jawa Timur, Bromo ada di Jawa, di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di mana? tepatnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya, ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Mute dong. Baik, tadi ada kan tadi kita menemukan kata-kata sulit ya. Ada cakrawala. Udah cari belum di KBBI artinya apa? Nah, apa sih artinya cakrawala? Apa? Lengkung langit. Berarti kita mendapatkan kosakata baru ya dari dari sebuah teks yang tidak terlalu banyak ini. Oke, baik. Dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, kemudian kalian sudah menemukan informasi-informasi eksplisitnya. Sekarang Ibu mau memberikan sebelum Ibu, ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira teks deskripsi itu apa sih? Apa sih yang dimaksud teks deskripsi? Ya, silakan. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan secara rinci kayaknya, karena kan di sini tentang Bromo aja dijelaskan bagaimana penataannya, lalu ketinggiannya, alamnya, seperti itu. Bagus sekali, betul. Tepuk tangan dong untuk Brili. Nah, berarti dari kelompoknya Brili sudah bisa menarik kesimpulan ya dari apa yang kita pelajari hari ini. Mulai dari tadi ondel-ondel ya. Kemudian kita tadi menceritakan tentangnya memberikan ciri-ciri tentang rendang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut definisinya teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu sehingga orang lain itu seakan-akan bisa membaca melihat, mendengar, mencium dan merasakan hal yang ditulis oleh si penulisnya gitu. Kayak tadi yang tentang rendang. Kalau misalnya kamu belum pernah mencoba rendang, terus abis itu tadi udah dikasih tahu gimana rasanya, gimana teksturnya, bagaimana bentuknya. Nah, itu kan berarti sudah mulai bisa mendeskripsikan. Oke, ini ada ciri-cirinya ya. Setelah ciri-cirinya ada juga tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk memberikan gambaran yang jelas sama rinci tentang objeknya boleh apa aja. Boleh tempat, boleh orang, atau suasana. Bisa juga benda gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah paham? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menulis teks deskripsi. Ibu yakin kalian itu pasti pernah ke tempat wisata kan? Pernah nggak? Pernah semuanya ke tempat wisata? Oke, mau boleh, kemudian tempat wisata boleh, atau kalaupun kalian belum pernah ke tempat wisata, kamu boleh membawa sebuah foto orang kesayangan kalian, boleh kakak, boleh adik, boleh orang tua gitu ya. Dan kita besok akan menuliskan teks deskripsi berdasarkan pengalaman yang pernah kamu alami gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, waktu juga sudah habis. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.